perkenalkan, saya sendiri Bila Wahyupianti dengan NIM 2130108024. Yang selanjutnya yaitu Cindy Setiani yang NIM 2130108015. Yang selanjutnya itu Fauzia, NIM-nya 2130108036. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen layanan khusus pendidikan. Yaitu tentang konsep manajemen layanan khusus pendidikan. Yang mana manajemen layanan khusus pendidikan merupakan salah satu substansi ekstensi manajemen pendidikan, yaitu bidang garapan di dunia pendidikan yang mesti dikelola karena berkontribusi besar terhadap kesuksesan proses substansi inti. Yang selanjutnya, substansi manajemen pendidikan digolongkan menjadi dua bagian, yaitu substansi inti dan substansi ekstensi. Imron Pembelajaran 2003. Substansi inti manajemen sekolah meliputi manajemen kurikulum dan pembelajaran, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan sekolah dan masyarakat, serta budaya dan lingkungan sekolah. Yang kedua yaitu substansi ekstensi adalah substansi manajemen yang telah diperluas, yaitu berbagai bidang garapan di dunia pendidikan yang mesti dikelola karena berkontribusi besar terhadap kesuksesan proses substansi ini. Layanan khusus yang diberikan sekolah kepada peserta didik tersebut pada umumnya sama, akan tetapi proses pengelolaan dan pemanfaatannya saja yang berbeda. Beberapa bentuk layanan khusus di sekolah yaitu yang pertama layanan BK, yang kedua perpustakaan, yang ketiga laboratorium, yang keempat ekstrakurikuler, yang kelima UKS, yang keenam kafetaria, yang ketujuh koperasi, yang kedelapan OSIS, yang kesembilan transportasi, yang kesepuluh asrama, yang ke-11 akselerasi, ke-12 kelas inklusi, dan yang selanjutnya PSG atau Prekenim. Adapun fungsi proses manajemen layanan khusus pendidikan yang mana meliputi yang pertama perencanaan berupa analisis kebutuhan dan penyusunan program layanan khusus. Yang kedua perorganisasian berupa pembagian tugas untuk melaksanakan program layanan khusus. Yang ketiga penggerakan berupa pengaturan dalam pelaksanaan layanan khusus, serta pengawasan berupa pemantauan program layanan khusus dan penilaian kinerja program layanan khusus di sekolah. Prinsip-prinsip manajemen layanan khusus. Prinsip layanan khusus sekolah terdiri atas prinsip yang berhubungan dengan siswa, bimbingan, organisasi, dan administrasi. Yang A, prinsip yang berhubungan dengan siswa yang dibimbing. Yang pertama, pelayanan bimbingan harus diberikan kepada seluruh siswa. Yang kedua, harus ada kriteria untuk mengutus prioritas layanan bimbingan kepada siswa. Diperlukan suatu alat ukur yang cermat agar dapat dibedakan siswa yang mana yang harus didahulukan. Yang ketiga, program bimbingan harus dipusatkan kepada siswa. Yang keempat, pelayanan bimbingan harus dapat kebutuhan individu yang bersangkutan. Yang kelima, keputusan terakhir dalam proses bimbingan ditentukan oleh individu yang dibimbing. Pembimbing bertugas membantu siswa untuk menanggulangi masalah dengan berbagai alternatif keputusan, dan keputusannya akan diambil oleh siswa itu sendiri. Yang keenam, individu yang mendapat bimbingan harus dapat berangsur-angsur membimbing dirinya sendiri. Yang B, prinsip yang berhubungan dengan pembimbing. Yang pertama yaitu petugas pembimbing harus melakukan tugasnya sesuai dengan kemampuan dan kewajibannya masing-masing. Yang kedua, petugas bimbingan di sekolah dipilih berdasarkan kualifikasi, kepribadian, pendidikan, serta pengalaman dan kemampuan. Yang ketiga, petugas bimbingan harus mendapat
yang diperlukan untuk mencatat data pribadi individu secara sistematik yang dapat digunakan untuk kemajuan individu. Yang ketiga, program bimbingan disusun berdasarkan kebutuhan sekolah yang bersangkutan sehingga layanan bimbingan mempunyai sumbangan yang besar terhadap program sekolah. Yang keempat, pembagian waktu untuk setiap bimbingan secara teratur. Yang kelima, bimbingan harus dilaksanakan dalam situasi individu ataupun kelompok sesuai dengan masalah dan metode yang dipergunakan dalam memecahkan masalah. Yang keenam, kepala sekolah memegang tanggung jawab mendasar dalam pelaksanaan bimbingan. Tentang teknik-teknik manajemen layanan khusus pendidikan. Yang pertama, menjelaskan sesuai layanan dan prinsip manajemen layanan khusus pendidikan di atas. 2. Memberikan semua layanan khusus pendidikan dengan memperhatikan skala prioritas dan semua peserta didik. 3. Pemberian layanan khusus pendidikan tak terlepas dari fungsi dari sebuah manajemen pendidikan itu sendiri, bertujuan mencapai pendidikan yang efektif dan efisien. 4. Memberikan layanan khusus pendidikan dengan mempersiapkan sumber daya profesional agar mempunyai tercapainya suatu layanan yang diharapkan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.